Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Di video sebelumnya saya udah menjelaskan ya kata pengantar untuk present pembuatan microservice menggunakan Golang ya teman-teman. Di video selanjutnya ini saya akan melanjutkan menjelaskan beberapa service yang saya bikin ya di Golang, yaitu ada service OCR dan service user. Sebenarnya service user ini service umum ya, dasar sebuah API atau microservice. Jadi sebenarnya service user ini ya saya bikin untuk service untuk menampilkan data user ya, baik untuk create, list ataupun delete semacamnya gitu. Yang lebih penting dari service ini itu saya tertuju pada service OCR ini. Kenapa saya bikin service OCR ini? Karena saya juga sekalian belajar mengintegrasikan sebuah model yang berbasis AI ya teman-teman. Jadi OCR ini saya dibuat menggunakan N8N teman-teman. Di sini ada environmentnya, itu ada webhook untuk OCR KTP sama webhook untuk OCR invoice. Jadi kedepannya itu saya ingin membangun sebuah service untuk OCR KTP dan OCR invoice. Fungsinya apa? Sebenarnya untuk membaca suatu gambar yang dalam bentuk itu fisik ya. Jadi kedepannya kita bisa mendapatkan data dari sebuah KTP dan invoice langsung disimpan di sebuah table atau database teman-teman. Oke, untuk di sini saya sudah membuatnya teman-teman. Ini saya membuat di lokal untuk end to end-nya ya. Di sini ada dua webhook, yaitu webhook untuk OCR KTP sama webhook untuk OCR invoice. Oke, di sini mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan automation workflow automation N8N ya teman-teman. Di sini juga saya sambil belajar dan saya juga baru tahu ternyata fungsinya N8N itu bukan webhook aja ya teman-teman. Kita bisa bikin sebuah scheduler ataupun fungsi-fungsi lainnya gitu. Karena berhubung saya menggunakan end-to-end N8 ini untuk webhook, untuk proses OCR, jadi di sini tuh saya menggunakan model AI punyanya Gemini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Gemini untuk memproses sebuah OCR itu sendiri dijadikan hasil ya. Dan di sini menggunakan kode JavaScript teman-teman untuk kondisi-kondisinya ini. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di Google bagaimana cara membuat proses webhook di N8N ya teman-teman. Dan di sini juga OCR juga sedikit kompleks ya teman-teman. OCR ini, OCR itu sendiri ini saya karena gratisan ya teman-teman, bukan prabayar. Jadi saya membuat suatu kondisi menggunakan if. Jadi ketika model pertama gagal, maka prosesnya dilanjutkan ke model yang kedua. Itu ketika kedua gagal, maka dilanjutkan ke model ketiga. Ketika gagal, lanjut ke model keempat gitu. Jadi biasanya kalau Google ketika pakai yang gratis, APK-nya itu ada batasannya teman-teman. Jadi saya pakai solusi menggunakan if else. Ini sebuah N8N yang saya pelajari. Mungkin masih banyak fungsinya ya. Yang saya tahu baru webhook ini.
ini sangat bermanfaat sekali ya, karena dulu saya mengira, membuat OCR secara manual ya teman-teman, menggunakan bahasa Python atau Golangnya langsung itu, bener-bener cara akurasi pembacanya itu bener-bener, kurang ya teman-teman, karena, keterbatasan, mungkin karena gratis ya, pakai library gratis, jadi ya nggak akurasi gitu. Maka saya mencoba menggunakan, proses OCR-nya itu menggunakan N8N ini teman-teman. Jadi nanti prosesnya itu di sini ada, biasa partnya itu ada handler, ada model, ada middleware itu ya buat auto middleware-nya itu teman-teman. Untuk, missing tokennya itu, ambil dari, sebuah hub, login gitu. Oke, di sini ada OCR handler ya. Saya jelasin, upload OCR. OCR-nya itu saya parameternya itu ada image sama user ID. Jadi kedepannya itu di front end-nya itu setiap, OCR kita bisa mengecek siapa yang melakukan OCR tersebut teman-teman. Jadi by login gitu ke depannya gitu. Nah, di sini ada validasinya, kemudian kita masuk ke, service-nya ya teman-teman. Nah, di sini service-nya itu saya bikin, ambil dari environment N8, webhook itu ya. Ketika nggak ada ya kita set manual. Kemudian lanjut kita mapping JSON-nya secara timeout-nya itu 30 detik ya paling lama. Kemudian kita lanjut proses, ketika sudah oke resultnya saya masukin ke, tabel ya, ke tabel tambungan OCR-nya itu di model sini teman-teman, modelnya OCR di sini. Tampung ke kelas, OCR result. Ketika udah masuk ke OCR result, kemudian hasil tampungan ini kita create ke OCR-nya. Nih fungsi OCR-nya nih. Fungsi OCR ini masuk ke modelnya result di sini teman-teman. Oke, masuk ke repository create OCR. Jadi yang sebelumnya saya udah jelasin, untuk repository itu sendiri itu kayak semacam query buildernya teman-teman. Jadi kayak semacam, untuk RDMS-nya, untuk select, untuk update, untuk create itu saya tampungnya itu di dalam repository ini teman-teman. Jadi create OCR ini di package-nya repository ini teman OCR. Dan di sini create nih, db create OCR modelnya gitu teman-teman. Dan di sini di dalam fungsi repository sendiri ada, fungsi get all OCR, jadi menampilkan semua OCR tanpa ada by ID-nya. Get OCR by ID ini berdasarkan ID yang ID per ID-nya ya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk, lihat detailnya OCR itu seperti apa. Kemudian ada fungsi get, OCR by user. Jadi ini yang nanti ditampilkan by user login nih teman-teman, fungsi yang ini gitu. Dan secara penulisan atau secara path folder sebenarnya hampir sama kayak, penjelasan di video sebelumnya teman-teman. Di sini, kemudian untuk untuk main menu juga di sini berbeda ya teman-teman, karena secara security atau untuk agar pengamannya lebih aman itu udah ada di API Gateway teman-teman. Jadi di main Go yang di OCR-nya, di service OCR itu ya cuman seperti ini teman-teman. Jadi buat ngeload environment-nya untuk membaca kita pakai framework fiber, terus koneksi ke DB, terus routernya teman-teman. Dan untuk portnya 7003. Dan di sini rootnya di sini pakai middleware protect. Nah ini, jadi setiap,
Root yang saya daftar ini udah protect sama middleware, JWT token yang punyanya Service Out ini teman-teman. Jadi ketika tokennya habis ya invalid token gitu, expired gitu. Tapi bisa dilanjutin dengan menggunakan, proses, reverse token yang saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Mungkin penjelasan saya atau present saya di video ini mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Bila ada kritik, saran atau masukan atau saya salah dalam mempresentasikan, silakan bisa komen di bawahnya. Dan ini hasil, belajar saya teman-teman ya, mengaplikasikan sebuah tool yang namanya N8N ke dalam microservice, Golang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.